Jadi bi'run itu umum, ya, bisa sumur yang ada airnya, bisa sumur yang tidak ada airnya, itu bi'run namanya. Bisa dia dalam, bisa dia dangkal. Pokoknya lubang di bawah lubang yang digali itu, yang dulu ya digali untuk mencari air, apakah ada air atau tidak, namanya bi'run. Sementara jubun itu sumur yang dalam, ya, bukan dangkal, dalam, ya, lubang yang dalam, di situ pasti ada air. Itu namanya jubun. Jadi lubang yang dalam, yang sulit kita naik ke atas kecuali dengan bantuan orang, dan di sana ada air, maka itu namanya jubun. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata sumur dengan dua istilah, yang ini disebut dengan taraduf namanya, atau sinonim. Jadi sinonim itu atau taraduf ada beberapa kata yang maknanya sama. Di antaranya ada kata sumur yang kadang disebut dengan bi'run, kadang disebut dengan jubun. Jadi bi'run itu artinya sumur, jubun itu juga artinya sumur. Bedanya apa? Bedanya walaupun dia sinonim, tapi maknanya tetap berbeda sesuai dengan konteks atau kelaziman isti'mal kalam Arab. Itu aturannya. Bi'run itu sumur yang umum. Apakah sumurnya dalam, apakah sumurnya dangkal, apakah sumurnya ada airnya, ataukah sumurnya sudah kering, tidak ada airnya lagi. Ya, sumur tua yang tinggal lubang saja, airnya tidak ada, itu juga disebut bi'run. Coba baca surah Al-Had 45. Ya, Al-Had 45. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wahiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyidin. Jadi kata Allah, betapa banyaknya negeri yang sudah kami hancurkan, yang penduduknya sudah berbuat zalim dalam batas yang sempurna, yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dan itu negeri dihancurkan, bangunannya dirobohkan, dan sumur-sumurnya pun sudah kering dan ditinggalkan, yang ada hanya sisa-sisa bangunan. Jadi di sini ada kata bi'rin disifati dengan mu'attalah. Bi'rin mu'attalah itu artinya sumur yang sudah libur, utlah itu tidak ada lagi aktivitas. Karena sumur itu akan ada aktivitas di sana, orang menimba air, orang mengambil air karena ada airnya. Kalau sumurnya sudah tidak ada air lagi, tidak ada lagi di sana orang yang datang mengambil air, menimba, maka sumur yang begitu namanya bi'rin mu'attalah namanya. Jadi bi'run itu umum, bisa sumur yang ada airnya, bisa sumur yang tidak ada airnya, itu bi'run namanya. Bisa dia dalam, bisa dia dangkal. Pokoknya lubang di bawah lubang yang digali itu, yang dulu digali untuk mencari air, apakah ada air atau tidak, namanya bi'run. Sementara jubun itu sumur yang dalam, bukan dangkal, dalam, lubang yang dalam, di situ pasti ada air. Itu namanya jubun. Jadi lubang yang dalam, yang sulit kita naik ke atas kecuali dengan bantuan orang,
dan di sana ada air, maka itu namanya jubbun. Nah, menariknya Nabi Yusuf ketika dicampakkan oleh saudaranya ke dalam sumur, maka sumur tempat Nabi Yusuf dibuang itu namanya jubbun, bukan bi'run. Coba perhatikan surat Yusuf ayat 10. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'dus sayyara in kuntum fa'ilin. Ini ketika saudara Yusuf 10 orang bermusyawarah bagaimana menjauhkan Yusuf dari ayah, bagaimana mengambil ini hati ayah kembali yang sudah dicuri oleh Yusuf. Kata mereka, bunuh saja Yusuf. Tapi salah satu berkata, jangan bunuh, buang saja dia ke sumur, nanti dia akan ditemukan oleh para pedagang yang lewat. Nah, mereka bersepakat membuang Yusuf ke sumur, itu sebutannya fi ghayabatil jubbi, bukan bi'ri, jub. Karena jubbun itu sumur yang dalam, yang sulit orang naik ke atas kecuali dibantu orang. Itu makanya Yusuf nanti naik dengan bantuan tali ember yang diturunkan ke bawah, karena dia dalam. Itu makanya ghayabah itu artinya hilang orang, gaib. Kalau dimasukkan ke dalam tidak nampak lagi dari atas, itu namanya ghayabah. Ya, ghayabatil jubbi itu gaib dia, ghiyab itu hilang ketika dimasukkan ke sumur, hilang dari pandangan orang, namanya ghayabah. Makanya sumurnya dalam, makanya ghayabah. Dan di sana ada air, karena dalam itu pasti ada air. Ya. Karena sumur yang dangkal itu mungkin airnya tidak ketemu air, tapi kalau sumur dalam itu ada air. Begitu juga di surat Yusuf ayat 15, falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim wa amrihim haza wa hum la yash'urun. Ketika mereka sudah sepakat, mereka bersama membuka baju Yusuf lalu memasukkan ke dalam lubang sumur itu, maka kami kabarkan ke Yusuf bahwa ada nanti rahasia di balik ini, bersabarlah. Karena mereka tidak menyadari apa yang mereka perbuat, bahwa engkau akan menjadi orang yang suatu hari mereka akan hormat kepada engkau. Nah, Yusuf berada di sumur itu disebut dengan fi ghayabatil jubbi. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara Yusuf mencampakkan Yusuf memilih sumurnya jubbun, bukan bi'run? Sumur yang dalam, yang ada air. Bukan bi'run. Ya, sumur yang dangkal, yang airnya mungkin tidak ada, atau boleh jadi ada air tapi dangkal, bi'run. Nah, untuk memberi isyarat satu, karena kalau sumur dangkal nanti Yusuf bisa pulang, dia keluar. Ya, kalau sumurnya dangkal, mungkin gampang terlihat oleh orang. Tapi cari sumur yang dalam dan ada air, supaya Yusuf tidak mati di dalam sumur itu. Karena mereka ingin Yusuf ditemukan orang, lalu dibawa jauh dari negeri mereka. Nah, karena itu mereka memilih jubbun, karena mereka tidak ingin membunuh Yusuf. Kan tawaran pertama tadi, uktuluh, bunuh. Tapi mereka menyatakan, oh jangan bunuh, masukkan ke sumur yang dalam, yang ada airnya. Karena manusia itu bisa hidup bertahan tanpa makanan beberapa hari. Tanpa makanan beberapa hari, karena manusia kalau tidak ada makanan, maka dia akan memakan lemak-lemak di tubuhnya sendiri. Dan dia bisa bertahan mungkin beberapa hari, mungkin 15 hari tanpa makanan bisa bertahan. Tapi tanpa minuman, manusia mungkin bertahannya hanya 1-2 hari saja, mati, kehausan. Karena itu mereka tidak ingin membunuh Yusuf. Makanya dicarikan sumur yang ada air, agar Yusuf bisa bertahan lama dalam sumur itu, ada airnya. Jadi mereka tidak ingin membunuh Yusuf, padahal itu mereka memang sangat benci dengan Yusuf. Ya, mereka tidak ingin membunuh, ya, karena mereka begini, saudara Yusuf itu adalah orang yang hasad. Makanya dia berkata di ayat 8-nya itu,
iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabu ilayya ila abina minna wa nahnu usbah. Kenapa ayah kita lebih sayang kepada Yusuf dan saudaranya? Jadi mereka hasad. Jadi sifat buruk itu lengkap pada mereka. Mereka hasad. Mereka juga bengis seperti serigala. Makanya ayah mereka berkata di ayat 13-nya, qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an yakulahu zi'bu. Nanti dia dimakan serigala. Serigala itu bukan serigala binatang. Serigala itu Nabi Yakub mengambil metafor, ya, mengambil istiarah sebenarnya itu, meminjam kata serigala untuk menyebut anak-anak mereka yang bengis ini. Berarti saudara Yusuf itu bengis, maka seperti serigala. Saudara Yusuf juga pembohong. Itu makanya di ayat yang ke-18-nya waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Ya, dia ambil baju Yusuf, dilumuri darah hewan, lalu dibawa, ini ayah bajunya, pelumuran darah. Lalu itu darah bohong. Saudaranya pembohong, ya. Saudara Yusuf itu sudah dikuasai setan. Itu disebutkan di surat Yusuf ayat 100 itu, ya. Mim ba'di an naza'a syaitan baini wa baina ikhwati. Jadi mereka sudah dikuasai setan. Jadi perilaku buruk saudara Yusuf ini lengkap. Hasad, bengis seperti serigala, pembohong, dan dikuasai setan. Tapi seburuk-buruknya karakter 10 saudara Yusuf, tetap dia punya nurani, tidak ingin membunuh Yusuf. Mereka seburuk-buruk manusia pun tetap takut darah tertumpah. Nah, maka bagaimana mungkin kita begitu mudahnya menumpahkan darah, membunuh saudara hanya karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, ya? Begitu mudahnya nyawa melayang hanya karena uang 2.000, 5.000. Alangkah buruknya manusia hari ini. Saudara Yusuf sudah memiliki sifat-sifat yang buruk. Hasad, ya, bengis, ya, pembohong, dikuasai setan, tapi mereka masih tidak ingin membunuh. Maka dipilihkanlah tempat Yusuf Jubbun, bukan Bi'run, ya, karena sumur itu ada airnya, supaya Yusuf bertahan di sana sampai ada orang yang lewat dan menemukan dia, membawa dia ke tempat yang jauh. Nah, itulah alasannya kenapa saudara Yusuf mencampakkan Yusuf fi ghayabatil jubbi, bukan fil bi'ri, ya, karena mereka masih punya nurani, walaupun mereka manusia yang buruk, ya, dengan perilaku negatif, tetap, ya, nuraninya masih ada. Takut darah tertumpah, tidak ingin menghabisi nyawa, ya, walaupun itu orang yang mereka benci sekalipun. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.